Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menentukan nilai optimum bentuk objektif. Nilai optimum itu terdiri dari dua, yaitu maksimum dan minimum. Ada dua cara untuk menentukan nilai optimum, itu dengan metode uji titik pojok dan metode garis lidik. Selanjutnya dengan yang pertama adalah uji titik pojok. Sebagai contoh di sini, tentukan nilai minimum dari 3x tambah 2y dari sistem pertidaksamaan x tambah 2y lebih dari sama dengan 6, 2x ditambah y lebih dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 untuk x, y anggota bilangan real. Selanjutnya untuk menyelesaikan ini, maka kita harus membuat daerah himpunan penyelesaian beserta gambarnya. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus menentukan atau menggambar garis X ditambah 2Y sama dengan 6 ya. Untuk menggambar garis X tambah 2Y sama dengan 6, maka kita harus menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Kita buat tabel ya, kemudian di sini X, di sini Y, di sini XY. Nah, untuk X sama dengan 0, karena memotong sumbu X dan sumbu Y, berarti X-nya harus 0, Y-nya juga harus 0. Ya. Ini X 0 di sini, Y 0 di sini. Untuk X sama dengan 0, Y-nya 3. Dari mana 3? Nah, ketika X ini 0, berarti yang dilihat kan tinggal ini saja, ini. Ya, jadi 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya ya 6 dibagi 2 yaitu 3. Sehingga titiknya 0,3. Nah, untuk Y-nya yang 0, artinya ini 0 yang ini. Yang ini 0, sehingga yang dilihat tinggal ini ke sini. Jadi X-nya sama dengan 6. Ya, di sini ditulisnya. Jadi X-nya 6 di sini, sehingga titiknya adalah 6,0. Selanjutnya, setelah menentukan titik potong, menentukan DHP-nya dengan menguji titik 0,0. Dimasukkan X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Sehingga ini kan 2 kali 0, 0. 0 ditambah 0, 0. Jadi 0 lebih dari sama dengan 6. Ini adalah pernyataan yang salah. Maka di sini garisnya adalah yang ini kan titiknya 0,3. Berarti X-nya 0, Y-nya 3. Berarti di sini titiknya. Satu lagi 6,0. Berarti X-nya 6, Y-nya 0. Berarti di sini titiknya. Garisnya yang ini, berarti garis yang A nih. Daerah penyelesaiannya, karena 0 lebih dari 6 itu salah ya. Ini salah, berarti daerah DHP-nya ke sini. Ke atas ini. Ke sebelah kanan. Ini DHP-nya. Selanjutnya untuk garis yang kedua, sama langkahnya. Kita buat tabel. Di sini 0, di sini 0. Nah, untuk X sama dengan 0, ini kan 0. Sehingga yang dilihat yang ini. Sehingga Y-nya sama dengan 6, Y-nya 6. Sehingga titiknya 0,6. Ketika Y-nya yang 0, jadi ini 0 yang ini. Maka yang dilihat ini dengan ini. Jadi 2X sama dengan 6. Sehingga X-nya itu 6 dibagi 2 yaitu 3. Titiknya adalah 3,0. Nah, titik 0,6, 0,6 itu berarti kan X-nya 0, Y-nya 6 di sini. Titik 3,0
Berarti X-nya 3, Y-nya 0 di sini. Tarik garis. Ini garisnya. Kemudian menentukan DHP-nya. Sama uji titik 0,0. Ketika dimasukkan 0-nya, X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. 2 kali 0, 0. 0 ditambah 0. Itu adalah 0. 0 lebih dari sama dengan 6. Ini juga pernyataan yang salah. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya ke sini. Ya. Nah, sehingga DHP-nya adalah yang ini. Ya. Yang ini. Karena ini dua-duanya ya. Jadi himpunan penyelesaian dari garis A itu di sini ada. Himpunan penyelesaian dari garis B yang ini di sini juga. Ini adalah DHP gabungannya. Maka dari sini kita punya titik pojoknya. Ini 1, ini 2, ini 3. Jadi titik A itu 6,0, titik B belum diketahui, titik C 0,6. Selanjutnya karena B belum diketahui, maka kita harus mencari titik B-nya. Ya, jadi dari himpunan penyelesaian ini. Ini himpunan penyelesaian ini. Sini. Ya. Berarti kita sekarang mencari nilai titik B-nya. Mencari titik B yaitu kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi dari dua buah persamaan tadi ya. Persamaannya kan X ditambah 2Y sama dengan 6 dan 2X ditambah Y sama dengan 6. Karena di sini koefisiennya tidak ada yang sama, ini 1, ini 2, ini 2, ini 1, maka disamakan dengan cara dikalikan. Jadi yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. X dikali 1 itu X, 2Y dikali 1 itu 2Y, 6 dikali 1 itu 6. Yang bawah 2X dikali 2 itu 4, Y dikali 2 itu 2Y, 6 dikali 2 12. Sekarang lihat lagi koefisien ini 1, ini 4, ini 2, ini 2 ya. Maka ini sama nih. Kalau sudah ada yang sama, bisa dilanjutkan dieliminasi dengan cara dikurangi ya. 2Y dikurangi 2Y kan hilang ini 0 ya. Sehingga yang tersisa tinggal X dikurangi 4X itu negatif 3X, 6 dikurangi 12 itu negatif 6. Sehingga X-nya negatif 6 dibagi negatif 3 yaitu positif 2. Setelah didapat nilai X-nya 2, maka substitusi ke persamaan yang ini ya, jadi sehingga diperoleh ini kan persamaannya X ditambah 2-nya ini sama dengan 6. Berarti X-nya diganti dengan 2. Sehingga persamaannya jadi 2 ditambah 2Y sama dengan 6. Sehingga 2Y itu adalah 6 dikurangi 2. Nah 2 ini dari sini. Tadinya positif pindah ke ruas kanan jadi negatif. Sehingga 2Y sama dengan 6 dikurangi 2 itu 4. Y-nya adalah 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Dan dari sini didapatlah titik B, X-nya 2, Y-nya 2. Ini titiknya. Selanjutnya, kita sudah mendapatkan 3 buah titik, ya, titik A, titik B, dan titik C. Maka ketiga titik ini kita uji dengan cara mensubstitusi kepada fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya kan 3X ditambah 2Y. Dari soal yang tadi itu. Jadi fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 3x ditambah 2y. Sehingga diperoleh untuk titik A 6,0 ya. X-nya 6, Y-nya 0. Dimasukkan ke sini. X ini diganti 6, Y ini diganti 0. 3 kali 6 18. 2 kali 0 0. 18 tambah 0 sama dengan 18. Sekarang titik B 2,2 berarti X-nya 2, Y-nya 2 ya, 2,2. Ini enggak ada nih. Sehingga dimasukkan, disubstitusi, X-nya diganti 2, Y-nya diganti 2, 3 kali 2 6, 2 kali 2 4, 6 tambah 4 sama dengan 10. Sekarang uji titik C.
titik C itu adalah 0,6. Berarti X-nya 0, Y-nya 6. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 6. 3 kali 0, 0. 2 kali 6, 12. 0 ditambah 12 itu adalah 12. Dan berdasarkan hasil uji titik tersebut, kita bandingkan titik A 18 nilainya, titik B 10, titik C 12. Nah, dari ketiga titik yang kita uji ini, yang terkecil adalah 10, yaitu titik B ya, sehingga nilai minimumnya dari fungsi ini, fungsi 3x ditambah 2y ini adalah 10. Jadi jawabannya adalah 10. Ya, demikian penjelasannya untuk mencari nilai minimum dari suatu fungsi objektif. Ya, kalau ditanya nilai maksimum berarti yang dipilih adalah yang 18. Kan nilai optimum itu ada 2. Kalau tidak ditanya nilai minimum, pasti ditanya nilai maksimumnya. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.